serakah. Siang itu, angin berhembus sepoi-sepoi. Moni, seekor monyet, sedang duduk di dahan sebuah pohon. Angin yang berhembus perlahan membuatnya menjadi mengantuk. Dengan ayunan pohon yang tertiup angin, semakin membuatnya sangat damai. Moni sangat menikmati suasana siang itu. Tiba-tiba saja, perut Moni berbunyi keroncongan dan terasa lapar. Ia baru ingat bahwa sejak pagi tadi belum ada makanan apapun yang masuk ke dalam perutnya. Ia membayangkan betapa enaknya bila makan buah-buahan. Buah-buahan yang segar, yang baru masak, dan sangat manis. Tetapi Moni kemudian tersentak mengingat kata-kata temannya. Moni dikatakan sebagai si serakah, si rakus, si tukang makan, dan sebagainya. Bahkan ia terngiang kata-kata Pak Tani yang memarahinya. Awas, kalau mencuri lagi. Kalau kau ingin makan buah-buahan, ya tanamlah sendiri. Bekerja dan berusahalah dengan baik, kata petani dengan geram. Bulu kuduknya berdiri ketika Moni teringat pernah dimarahi ketika mencuri pisang dan mangga di kebun Pak Tani. Moni kemudian berpikir bagaimana cara mendapatkan makanan agar tidak dimarahi orang. Lebih baik aku mencari sahabatku saja. Mudah-mudahan dia bisa membantuku, kata Moni dalam hati. Moni kemudian turun dari pohon dan berjalan mencari Kana, seekor katak yang merupakan sahabat karibnya itu. Setibanya di pematang sawah, sambil bernyanyi ia memanggil sahabat karibnya tersebut. Pung ketipung tipung, hehehehehe, karena sahabatku, mengapa engkau sudah lama tidak muncul? Ini sahabatmu datang, aku rindu padamu. Muncullah, muncullah, muncullah. Mendengar nyanyian tersebut, Kana muncul sambil bernyanyi. Teo, 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 teplung. Ini si Kana datang. Aku juga rindu kamu. Bagaimana muncul bila kau sendiri tidak muncul? Kedua binatang tersebut kemudian berbincang-bincang untuk melepaskan kerinduannya. Pada kesempatan itu juga, si Moni menyampaikan maksudnya kepada Kana. Kana sahabatku, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menanam buah-buahan? Ajak Moni. Wah, aku setuju sekali. Tapi buah apa ya yang paling enak dan paling mudah ditanam? Jawab Kana. Lebih baik kita menanam pisang saja. Bibitnya mudah didapat dan cara menanamnya pun mudah. Gimana? Kata Moni sambil bertanya. Baiklah, aku akan mencari bibitnya. Biasanya banyak batang pohon pisang yang hanyut di sungai. Mari kita ke sungai. Jawab Kana sambil mengajak Moni. Mereka kemudian ke tepi sungai sambil berbincang-bincang dengan akrabnya. Nah, itu dia, teriak Kana sambil menunjuk batang pisang yang hanyut. Kemudian Kana dan Moni mengambil batang pohon pisang itu dan membawanya ke tepi sungai. Sesampainya di tepi, mereka mengangkat batang pisang itu ke daratan. Mereka kemudian menunggu kalau ada batang pisang yang hanyut lagi. Namun tak kunjung juga datang. Menunggu itu membosankan, kata Moni menggerutu. Ya, kalau begitu besok kita kesini lagi saja. Kita tunggu bila ada batang pisang yang hanyut lagi. Yang ini untukku saja.
kata Kana sambil memegang batang pohon pisang. Curang, ini kan milik kita berdua. Daripada menunggu sampai besok, sebaiknya kita bagi saja batang pohon pisang ini sekarang, kata si Moni. Baiklah, kita potong saja batang pohon pisang ini menjadi dua. Kamu bagian bawah, sedangkan aku yang bagian atas, kata Kana. Jangan curang, yang dapat berbuah kan bagian atas. Aku sangat memerlukan buah itu daripada kamu. Nanti yang bagian bawah juga dapat berbuah kok, balas Moni. Baiklah, kita kan bersahabat. Seorang sahabat haruslah saling mengerti dan saling menolong. Kita tidak boleh bertengkar hanya karena perkara kecil seperti ini. Bawalah yang bagian atas, aku cukup yang bagian bawah saja, kata Kana penuh dengan perhatian. Mereka akhirnya membawa bagian masing-masing ke hutan. Moni membawa batang pisang bagian atas dan Kana membawa pisang bagian bawah. Nah, setelah itu mereka menanam pohon pisang bagian masing-masing. Setiap sebulan sekali, Moni mengunjungi Kana. Mereka saling menanyakan tanamannya. Bagaimana tanaman pisangmu? Tanya Moni. Lihat saja itu, subur bukan? Tanamanku sangat subur, daunnya begitu lebat, jawab Kana sambil menunjukkan tanamannya. Terlihat memang pohon pisang milik Kana tumbuh dengan subur dan lebat, sangat terawat dan tampak sehat sekali. Bagaimana dengan tanamanmu? Tanya Kana lebih lanjut. Wah, tanamanku juga demikian. Ia tumbuh subur dan lebat, jawab Moni membohongi temannya. Moni berbohong karena sebenarnya tanamannya sudah lama mati. Bagaimana tidak, batang bagian atas tidak mungkin hidup bila ditanam karena tidak ada akarnya. Nah, berlanjut ke bulan berikutnya, Moni datang lagi menemui Kana. Ia bertanya kepada Kana tentang tanamannya. Bagaimana tanamanmu, Kana? Tanya Moni. Wah, tanaman pisangku sangat subur dan sekarang sudah berbuah. Bagaimana tanamanmu? Jawab Kana sambil menanyakan tanaman Moni. Demikian juga tanamanku sudah berbuah. Bahkan buahnya besar-besar sekali, jawab Moni masih berbohong. Mereka kemudian berbincang-bincang sambil bergurau melihat pohon pisang Kana yang tampak berbuah lebat namun masih hijau. Setelah selesai, Moni kembali ke hutan. Pada kunjungan berikutnya, Moni menemui Kana kembali. Moni penasaran dengan pohon pisang milik Kana. Nah, melihat pohon pisang Kana, ternyata buahnya sudah masak, berwarna kuning dan sudah siap untuk dipanen. Meskipun begitu, Kana tidak dapat memetiknya sendiri karena tidak dapat memanjat pohon pisang tersebut. Kana pun meminta bantuan kepada Moni yang sedang berkunjung. Moni, kebetulan kamu kemari. Tolong petikkan pisangku yang sudah masak itu. Aku tidak bisa memanjat pohon itu, pinta Kana kepada Moni. Wah, dengan senang hati, Kana. Aku akan memetik buah pisang yang terlihat enak itu, jawab Moni sambil perlahan memanjat pohon pisang. Moni pun segera memanjat pohon pisang milik Kana itu. Sesampainya di atas, Moni segera memetik dan mencoba memakannya. Wah, enak sekali buah pisangmu, teriak Moni dari atas pohon pisang. Hei Moni, jangan kau makan sendiri saja. Cepat petikkan sesisir dulu untukku. Aku juga mau merasakannya, teriak Kana sambil meminta pada Moni. Ya nanti dulu dong, aku kan belum selesai memakannya, sahut Moni sembari masih memakan banyak pisang milik Kana. Satu demi satu dimakannya pisang tersebut oleh Moni.
Setiap Kana meminta, ada saja jawaban si Moni. Kana tak pernah diberi buah pisang itu. Bahkan si Kana hanya dilempari kulit pisang bekas dimakan oleh Moni. Kamu lebih baik makan kulitnya saja, Kana. Ini bagianmu, terimalah, kata Moni, sambil melemparkan kulit pisang kepada Kana yang berada di bawah. Kana pun menjadi kesal dan marah oleh Moni. Kana berkata dalam hati untuk memberikan pelajaran kepada Moni yang serakah tersebut. Baiklah, habiskan saja pisangku. Aku sudah tak berminat lagi. Aku sudah kenyang makan nyamuk. Lagian makanan utamaku kan nyamuk, bukan pisang seperti makananmu, kata Kana dengan kesal. Kana, salahmu sendiri. Kamu tidak bisa memanjat. Kamu hanya dapat meloncat-loncat saja. Coba perhatikan aku. Aku dapat berjalan, meloncat, dan memanjat. Makananku pun lebih banyak jenisnya daripada kamu. Kamu lebih baik makan nyamuk saja. Pisang ini sebenarnya untukku, bukan untukmu, kata Moni dengan congkak. Dasar Moni serakah. Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat habiskan saja pisangku. Sebentar lagi batang pohonnya akan aku tekan, kata Kana dengan marah. Selesai berbicara, Kana pun meminta bantuan para tikus yang tinggal di sebelah Kana. Kana meminta untuk tikus bisa membantunya menggigit pohon pisang itu hingga terpotong sebelah. Moni segera mempercepat makanannya. Tak terasa, ia pun mulai kenyang dan mengantuk. Batang pohon pisang sudah mulai bergoyang karena bagian bawah sudah digigit oleh tikus-tikus teman Kana tadi. Meskipun pohon sudah terasa akan roboh, tetapi Moni tak dapat menahan kantuknya. Lebih-lebih goyangan batang pohon pisang dianggapnya sebagai ayunan yang meninabobokannya. Akhirnya tidak lama kemudian Moni pun jatuh bersama pohon pisang tersebut. Perutnya terkena ujung ranting pohon kayu yang kering, dan itu sangat runcing. Badannya tertimpa pohon pisang yang sangat berat. Moni merasa sangat kesakitan. Sedangkan Kana terlihat pergi meninggalkan Moni. Seketika itu Moni sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah. Ia terlalu serakah dengan ambisinya pada buah pisang, hingga tega membohongi sahabat karibnya, Kana. Ia menyesal sekali dan berencana akan segera meminta maaf kepada Kana. Nah, begitulah cerita tentang Moni si monyet yang serakah. Pesan moral dalam cerita ini adalah tentang serakah yang merupakan sifat yang buruk. Kita tidak boleh serakah karena dapat berakibat buruk pada diri sendiri atau orang lain. Apalagi dengan membohongi teman, kita tega demi mendapatkan sesuatu yang kita mau. Kita hanya akan membuat teman menjadi sedih dan bahkan bisa kehilangannya. Jadi bersikap baiklah kepada teman-teman kalian ya. Sekian untuk cerita kita kali ini. Sampai ketemu dengan cerita kita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya, biar tidak ketinggalan untuk cerita kita selanjutnya.